Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tera. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang perlilian duniawi. Jadi siapa sih yang nggak tahu namanya tanaman hias yang ada kata lilinya? Tapi ini sedikit informasi ya. Kalau misalnya tanaman hias itu yang ada kata lilinya banyak banget. Jadi ada yang namanya lili Paris, ada yang juga peace lily, ada lili trompet, terus lili Brazil, lili peri, pokoknya banyak banget. Jadi jangan sampai salah yang dimaksud dengan lili yang sebenarnya. Maksudnya tujuannya misalnya mau nanam tanaman lili, nah lili yang mana kayak gitu. Nah di depanku ini ada yang biasa disebut dengan lili Paris atau spider plant. Jadi orang-orang tuh biasanya menyamakan kedua tanaman ini adalah tanaman yang sama, padahal mereka ini beda. Jadi beda tapi sama atau sama tapi beda. Nah, emang sih kalau secara kasat mata itu kedua tanaman ini kelihatan mirip banget. Kayak oh ya bentuknya mirip-mirip lah ya, tapi ternyata mereka tuh ada perbedaan juga. Nah, kesamaannya mereka ini emang dari genus Chlorophyllum comosum. Jadi memang sama, yang membedakan adalah varietasnya. Jadi kalau yang ini itu kita biasa kenal dengan lili Paris, dia varietasnya yang variegatum. Sedangkan kalau yang ini itu yang vitatum, kita biasa kenal dengan spider plant. Jadi sebenarnya beda gitu loh. Ini yang lili Paris, yang ini yang spider plant. Walaupun sebenarnya ya udahlah ya. Sebenarnya ya udahlah nggak apa-apa, tapi ini cuma sebagai tambahan informasi aja. Nah, di sini aku mau melakukan perbanyakan. Jadi ternyata karena ini udah serimbun dan aku pingin jadi biar lebih banyak lagi, jadinya kita akan melakukan perbanyakan. Jadi sebelumnya nih aku kenalin dulu, ini adalah tanaman hias yang ya lumayan hits lah ya, karena emang banyak dibudidayakan, karena ini mudah banget, dia juga cepat beradaptasi. Terus juga ini tuh tanaman yang termasuk golongan herbaceae perennial. Jadi dia itu bisa tumbuh di sembarang tempat. Maksudnya apa? Di sembarang tempat itu bisa di indoor maupun outdoor. Tapi emang ada ketentuan-ketentuannya. Kalau misalnya ditanamnya di indoor itu tetap harus dikeluarin kayak ya seminggu sekali lah, 2 jam, 3 jam, biar dia tetap terkena sinar matahari. Jadi kebutuhan sinar mataharinya juga tercukupi. Terus kalau misalnya dia ditanam di outdoor, itu boleh, tapi jangan langsung kena ke matahari langsung. Harus ada kayak penutupnya lah, ada ya yang teduh kok penutup ya, pokoknya yang kayak gitu. Oke, langsung aja. Oh mungkin ini dulu deh. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan? Waduh ini kok kayaknya. Jadi apa sih perbedaan dari si kedua tanaman ini? Nah, kalau yang lili Paris ini kita bisa lihat dari daunnya. Nanti aku bakalan ngasih cuplikan deh. Oke, si lili Paris ini dia daunnya hijaunya tuh yang di tengah, tapi marginnya yang pinggirannya ini putih. Sedangkan kalau yang spider plant itu kebalikannya. Terus bisa kelihatan kan kalau dia ini lebih rimbun, lili Paris. Kalau spider plant enggak. Dan biasanya lili Paris ini berbunga. Ada bunganya nih kecil. Terus akarnya itu ada umbi. Sedangkan dia enggak. Nah, yang lebih mencolok lagi perbedaannya adalah ini si spider plant punya batang. Jadi dia punya batang yang nanti akan ada anakannya. Jadi kalau si lili Paris ini anakannya dari bawah sini. Kalau yang lili Paris, kalau yang spider plant ini dia anakannya bisa dari batangnya dan rimbun banget. Nah, dia itu nanti akan muncul anakan dengan akar kecil-kecil. Tapi kalau misalnya mau untuk mempercepat perkembangan akar, biar jadi kayak lebih bisa cepat juga pindah tanam, walaupun ini sebenarnya udah telat karena baru sempet, itu bisa ditaruh di tanah. Jadi ini tinggal ditaruh di tanah aja, terus nanti dia akan berkembang lebih cepat akarnya. Terus juga ini sebenarnya adalah tanaman menggantung. Jadi emang dia lebih cantik kalau ditaruh di pot tapi di atas gitu loh, jadi biar nggak kena ke bawah. Oke, langsung aja kita mulai dari lili Paris. Nah, lili Paris ini cara perbanyakannya gampang banget.
seperti tanaman pada umumnya, jadi emang kita harus membongkar tanamannya pelan-pelan. Nah, dia ini termasuk tanaman yang perkembangannya cepet banget. Terus tinggal dipisah-pisah aja anakan yang ada di sini. Nah, ini aku maksud, jadi dia itu kayak ada umbi-umbinya gitu loh, kelihatan nggak sih? Ya gitulah pokoknya. Nah, ini terserah kalau misalnya mau dibikin banyak, itu berarti potekin dikit-dikit aja. Tapi kalau misalnya cuma mau beberapa, ya udah dibagi 2 aja. Nah, cara baginya pun kalau aku sih langsung aja. Nah, oke. Aku bagi 2 aja karena nanti dia bakalan cepet juga sih rimbun. Terus nanti baru kalau misal udah rimbun lagi, ini sebenarnya udah perbanyakan dari yang sebelumnya. Sebelumnya aku udah punya 1, itu jadi 4. Nah, oke. Yang ini nanti mau aku pakai buat nanam yang spider plant. Nah, ini aku udah siapin. Tinggal kelihatan nggak sih? Ini kayaknya tanahnya kurang, nanti bakalan aku tambahin karena ada di depan tanahnya. Nah, oke. Yuk, sayang. Jadi deh. Bagus banget. Ini tuh kalau misalnya kayak ditaruh di rumah-rumah estetik, itu tuh bagus banget karena nggak tahu sih, kayak ijonya tuh bagus. Oke, 1 udah jadi. Terus yang 1 lagi. Yuk, sayang aku yang 1 lagi. Ya, oke, nanti aku benerin lagi. Jadi, karena emang ini kalau semakin rimbun sebenarnya semakin bagus sih, tapi tetap ya selera lah. Nanti ini tinggal dibersihin. Terus yang lili Paris udah selesai. Nah, ini sebenarnya media tanamnya nggak perlu yang aneh-aneh, karena yang penting gembur, terus juga dia ketersediaan haranya ada, terus juga nggak usah banyak batuannya juga, tapi nggak usah banyak lempungnya. Terus ya pokoknya media tanam pada umumnya. Oke. Ini kalau misalnya yang si spider plant, jadi setelah aku amatin ya, ternyata emang spider plant ini dia nggak serimbun yang lili Paris. Jadi memang kemarin itu kayaknya cuman dapat 2 tanaman dari perbanyakan yang anakan bagian bawah, dan kayak daunnya tuh lama gitu loh tumbuhnya. Jadi ternyata emang dia cepatnya di sini. Nah, oke, jadi ini nggak bakal bongkar tanaman, walaupun emang sebenarnya bongkar tanaman bisa, tapi karena ini kayaknya dia harus memproduksi daunnya dulu deh lebih banyak, baru nanti aku pindah secara bongkar. Ini caranya gampang banget, tinggal digunting. Jadi jangan lupa siapkan senjata tajam. Nah, nanti itu akan ada kayak perpotongan kayak internot, bukan internot sih, apa ya namanya? Ya mungkin bisa dibilang internot kali ya, karena kan di batang. Digunting. Iya. Nah, ini mau biarin dulu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau dipindah tanam juga boleh. Oke, karena ini yang paling rimbun dan kayaknya sayang deh kalau misalnya dipisahin ya. Jangan dipisahin dulu. Jadi langsung aja kita tanam. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Iya. Nah, agak mampatin dikit, tapi jangan terlalu ditekan. Jadi kita tunggu baby spider plant ini tumbuh besar. Oke, nah untuk yang kecil-kecilnya, karena ini biar sekalian ya, aku potong, masih ada 3 pot.
Selesai. Jadi ini cuman tinggal disiram nanti dengan air. Ini oke. Jadi udah selesai. Ini cara perbanyakannya mudah banget. Ini mudah ditanam, mudah juga pemeliharaannya. Dan kalau misalnya dia itu daunnya kayak menguning terus kayak merunduk, itu tandanya dia kekurangan air. Tapi biasanya kalau dia kayak menghitam, jadi kayak ada bintik-bintik hitam terus dia menghitam, itu tandanya dia kelebihan air. Jadi memang kalau setauku ya, tanaman hias itu kita nggak boleh nyiram terlalu sering, apalagi kalau misal media tanamnya masih lembab. Jadi kita kalau mau nyiram, lihat dulu kalau misal dia ternyata emang masih lembab, masih basah, itu nggak usah disiram, nggak apa-apa. Tapi kalau emang ternyata dia ini ada di lingkungan yang sangat panas dan emang cepet banget keringnya, itu boleh deh disiram setiap hari. Tapi kalau misalnya 2 hari aja masih lembab, ya 2 hari sekali juga nggak apa-apa. Dan untuk pemeliharaannya, dipupuk juga boleh, nggak dipupuk juga sebenarnya nggak apa-apa, karena ini aku nggak pakai pupuk. Cuman pakai media tanamnya itu campuran sekam, pupuk kandang, tanah. Terus juga, kalau misalnya pingin lebih cantik, mungkin kalau ada daun-daun yang kuning atau yang agak rusak, itu bisa dipotong aja. Karena kalau misalnya dia nggak dipotong, takutnya malah nanti nularin ke daun yang lain, kayak gitu. Dan kalau misalnya mau lebih bagus lagi, itu adalah sering-sering dilap daunnya. Cuman karena aku sih jarang. Tapi kalau misalnya mau dilap, itu jadi lebih bagus banget, kayak lebih mengkilat. Ya oke. Jadi ini adalah tanaman yang kenapa dia bisa di indoor, karena dia itu adalah karena tanaman indoor. Ya, jadi ini tuh dia termasuk tanaman antioksidan juga. Dia itu termasuk tanaman yang bisa menyerap racun di udara. Jadi kayak formaldehid, terus karbon monoksida, atau yang lainnya lah, biar nggak sotoy ya. Jadi ini dan pastinya juga dia menghasilkan oksigen. Jadi kayak kita bisa kalau ada di rumah seger gitu. Dan ini kayaknya emang backgroundnya kurang tepat ya, karena setelah aku lihat-lihat ternyata ini backgroundnya warna hijau dan kurang masuk, jadi nggak apa-apa deh. Oke, jadi sampai sini dulu. Ini belum masuk ke frame. Jadi sampai sini dulu perbanyakan kali ini. Nanti kita akan melakukan perbanyakan tanaman yang lain, dan semoga bermanfaat. Dan selamat berkebun, selamat menanam, selamat selamat berbahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.